Ta'ala senantiasa meridhai terhadap apa yang kita lakukan pada siang hari ini dan juga pada waktu-waktu yang lainnya. InsyaAllah Ta'ala kita akan masuk pada tafsir surat Qaf. Sebelumnya siapa yang membaca ayat 1 sampai 5? Nama? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم أمر مريض Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid, pada surat Qaf, itu demi Al-Qur'an yang mulia. Bala ajibu an ja'ahum mungdirum minhum. Mereka kaum musyrikin tidak menerimanya. Itu bahkan mereka ajibu, yaitu tercengang, an ja'ahum mungdirum minhum. Itu mereka yang merasa kaget, merasa heran karena telah datang pada mereka seorang pemberi peringatan minhum, yaitu dari golongan mereka sendiri. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Sesuatu yang sangat ajaib. A idza mitna wa kunna turaba, apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah, itu akan dikembalikan lagi. Kemudian mereka mengatakan dzalika raj'un ba'id. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, yang jauh sekali. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ma tanqusul ardu minhum, apa yang ditelan bumi, yaitu dari tubuh mereka. Wa indana kitabun hafiz. Sebab pada kami ada kitab, itu kitab catatan yang terpelihara dengan baik. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran. Fahum fi amrim marid. Untuk kebenaran yang datang kepada mereka, maka mereka dalam keadaan fi amrim marid, ya, di keadaan yang kacau balau. Mereka dalam kebingungan. Surat Al-Qaf, surat Qaf, di surat Qaf, nama surat di surat ini bernama yaitu surat Qaf, dan juga sebagaimana dalam hadis itu juga disebut Qaf wal Qur'anil Majid. Sebagaimana dalam hadis, yaitu nama surat ini adalah Qaf,
Surat Qaf sebagaimana yang kita ketahui, dan juga sebagaimana dalam hadis, yaitu Qaf wal Qur'anil Majid. Dan dari perkara yang menunjukkan, yang pertama bahasanya Umar bin Khattab, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sa'ala Aba Waqid Al-Laythi. Di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Umar bin Khattab bertanya kepada Abi Waqid Al-Laythi, itu makana yaqra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr, itu apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Kemudian Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, faqal kana yaqra fihima, itu kana yaqra fihima, beliau alaihi salatu wasalam membaca pada kedua salat itu bi Qaf wal Qur'anil Majid. Ini syahidnya, yaitu Qaf wal Qur'anil Majid. Ini penamaan apa? Surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqtarabati sa'ah, ya, wasaqqal qamar. Itu apa? Iqtarabati sa'ah wasaqqal qamar. Itu apa? Surat Al-Qamar. Jadi Rasulullah SAW membaca surat Qaf, kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Qamar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu pula dalam riwayat yang lain dari Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu ta'ala anha, ini seorang sahabiah yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata, laqad kana tanuruna, yaitu beliau berkata radhiyallahu ta'ala anha, laqad kana tanuruna wa tanur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan. Dahulu tanur, apa tanur? Ada yang tahu? Ya, tungku, ya, atau tempat membuat roti. Sebagaimana dilakukan oleh apa? Orang Arab yang kita ketahui, ya. Jadi mereka ya memiliki apa? Tanur. Ini tanur itu untuk ya memasak atau membuat roti. Ya, membuat roti. Ya, tanur jadi sudah ada sejak zaman dahulu, ya, dan ya zaman sekarang mereka juga ada, yaitu dijual, yaitu tanur, yaitu untuk membuat ya alat untuk membuat roti. Laqad kana tanuruna wa tanur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan, yaitu tanur, yaitu alat untuk membuat roti kami, dan alat membuat roti Rasulullah SAW itu jadi satu, ya, sanatain au sanah, itu selama 2 tahun atau 1 tahun, wa ba'da sanah atau sebagian tahun. Wa ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah aku apa? Mengambil. Ya, maksudnya mengambil di sini apa? Menghafal. Ya, yaitu surat Qaf wal Qur'anil Majid. Sayatnya di sini. Itu namanya apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dari ya lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin. Ya, beliau alaihi salatu wasallam membacanya pada setiap salat Jumat. Itu apa? Alal mimbar, yaitu di atas mimbar, idza khataba an-nas, yaitu apabila beliau ya berkhutbah di hadapan manusia. Ya, jadi ini termasuk ya mungkin sunnah yang jarang dilakukan, ya, yaitu khutbah Jumat dengan membaca surat Qaf sampai selesai. Dan kita ya alhamdulillah pernah mendengarkan ya guru kita Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, yang beliau dalam satu khutbah yang membaca surat Qaf dari awal sampai akhir. Itu diberikan ya tafsir secara ringkas. Ya, membaca surat Qaf kemudian apa? Ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, beliau praktekkan ya sunnah Rasulullah SAW. Itu ya di sini sahabiah Hisham bintu Harithah ini apa? Menghafal ya ketika Rasulullah SAW apa? Berkhutbah. Jadi dihafal ketika berkhutbah karena dibaca beberapa kali oleh Rasulullah SAW. Ya, pada saat tanurnya apa? Jadi satu dengan tanurnya Rasulullah SAW, dia mendengarkan apa? Khutbah Rasulullah SAW
ya bahasanya Rasulullah SAW membaca surat Qaf, kemudian dia hafal, ya hafal dari apa? Dari khutbah. Begitu pula apabila kita biasa mendengar ya surat ya dan yang semisalnya itu akan apa? Akan ya menjadi lebih mudah untuk hafal. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan nama surat Qaf yaitu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajr bi Qaf al-Qur'anil Majid. Dahulu Rasulullah SAW ya membaca pada salat subuh itu membaca surat Qaf. Ya, surat Qaf, dan ya salat beliau setelah itu apa? Takhfifan. Itu apa? Ya, itu untuk meringankan para ya sahabat dan juga apa? Meringankan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalil yang menunjukkan ya surat Qaf, ya itu surat Qaf itu nama yang kita sering dengar, dan juga apa? Dengan nama Qaf wal Qur'anil Majid. Ya, berdasarkan dengan 3 dalil. Ini hadisnya ya diriwayatkan Imam Muslim juga. Ya, jadi 3 hadis yang menunjukkan ya nama surat Qaf. Kemudian di antara keutamaan ya sebelumnya bahasanya surat Qaf ini surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ya, karena di situ disebutkan apa tentang ya surga dan neraka, dan itu salah satu ciri ya dari surat Makkiyah. Ya. Di antara keutamaan surat Qaf ini dan kekhususannya bahwasanya disunahkan ya sebagaimana kita telah sampaikan ya disunahkan untuk membacanya di atas mimbar pada hari Jumat. Ya, disunahkan ya untuk membacanya itu apa di saat khutbah. Ya, sebagaimana hadis tadi yaitu hadis Ummu Hisam binti Harithah. Ya, bahasanya Rasulullah SAW itu apa membaca ketika khutbah itu membaca surat Qaf. Kemudian yang kedua di antara keutamanya bahasanya Nabi SAW membaca surat Qaf pada rakaat yang pertama, ya pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di antara keutamaannya, ya jadi tidak hanya apa surat Al-A'la dan Ghasyiyah, tapi bisa apa membaca pada surat Idul Fitri dan Idul Adha yaitu dengan surat Qaf dan juga surat Al-Qamar. Kemudian ya yang ketiga bahwasanya surat Qaf itu termasuk surat ya awal surat mufassal. Ya, awal surat mufassal. Ya, tahu apa kenapa disebut surat mufassal? Karena ya disebut ya mufassal. Ada yang tahu? Ya, karena banyak apa? Pemisahnya. Dan ayatnya apa? Pendek-pendek. Jadi dikatakan bahasanya surat Qaf ini ya sebagian ulama menamakan apa? Surat ya mufassal. Di sana ada 3. Yaitu nanti ada apa? Atwal mufassal, yaitu mufassal tapi yang panjang. Itu dari surat Qaf. Ya. Mungkin besok insya Allah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah ausat mufassal, yaitu yang tengah dari mufassal. Kemudian yang terakhir adalah kisar mufassal, yaitu yang apa? Yang pendek dari surat ya mufassal. Jadi ada 3 ya pembagiannya. Ya ada 3 pembagian tentang ya surat mufassal. Maka ini sebagian ya menyebutkan ya bahasanya surat ya Qaf ini adalah ya awal dari surat mufassal. Ini yang dirojehkan ya oleh sebagian ulama. Ya, kemudian tentang penjelasan apakah Makkiyah ya atau Madaniyah, ini adalah Makkiyah sebagaimana dihikayatkan ijma ya kesepakatan ulama akan yang demikian itu. Kemudian di antara maksud dari tujuan surat yaitu surat Qaf, ya surat Qaf ini termasuk tujuan paling pentingnya adalah yaitu untuk penetapan tentang usul keimanan. Ya, yaitu penetapan usul keimanan. Apa usul keimanan yang terdapat dalam surat Qaf? Yaitu tentang apa? Apa? Kematian. Ya, tentang apa? Yang lain. Banyak disebutkan tentang apa? Yang tadi yang kita baca tadi di awal itu tentang apa? Hari
hari berbangkit, yaitu hari kiamat, ya hari kiamat, kan itu kan al-ba'ts wan nusyur, ya, dan juga tentang kenabian, ya. Jadi kan disebutkan apa? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, berfirman atau bersumpah ya dengan ya wal Quran, kemudian dilanjutkan yang setelahnya adalah ya pendustaan apa orang-orang kafir orang musyrikin terhadap hari berbangkit, ya disebutkan di situ. Kemudian pembahasan dalam surat, ya di antara pembahasan dalam surat Qaf yaitu tentang ya nasihat untuk hati, ya itu tentang apa? Tentang nasihat untuk hati, baik itu terkait dengan kematian maupun hari berbangkit. Jadi masuk juga tadi, ya. Kemudian pembahasan dalam ya surat Qaf, ya Athana alal Qur'anil Karim. Ya, itu pujian terhadap Al-Qur'an Al-Karim dan pemberitahuan tentang keagungannya, ya. Kemudian dalam surat Qaf terdapat penyebutan yaitu ya anggapan orang-orang musyrikin dan apa pengingkaran mereka akan kenabian Rasulullah SAW dan juga apa pengingkaran mereka terhadap ya hari berbangkit, ya kemudian disebutkan juga bantahan untuk mereka, ya bantahan atas mereka. Kemudian ya di antara pembahasan dalam surat Qaf yaitu dorongan untuk melihat apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptaan langit ya dan apa yang dalamnya, dan penciptaan bumi dan apa yang berada di dalamnya, ya dan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan apa ya membuahkan ya menjadikannya menjadi buah, dan bahwasanya yang demikian itu adalah permisalan bagi orang yang hidup ya setelah apa? Setelah kematian. Kan dari biji kemudian apa tumbuh-tumbuh, kemudian nanti akhirnya juga apa akan ya mati. Ya ini sebagai permisalan tentang apa? Kehidupan ya manusia, ya. Kemudian yang keempat atau selanjutnya yaitu tentang peringatan ya tentang akibat orang-orang yang mendustakan ya terhadap hari berbangkit. Begitu pula ya akibat yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan, ya sebagaimana pada surat-surat yang sebelumnya ya disebutkan di situ tentang apa? Ya balasan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul, ya mendustakan para rasul kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di antara pembahasannya adalah ya peringatan atau ya pengingatan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh terhadap segala sesuatu. Jadi mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya Maha mengetahui pada segala sesuatu. Kemudian ya di antara pembahasan dalam surat Qaf yaitu penyebutan tentang sakaratul maut, ya dan apa yang nanti akan disaksikan di hari kiamat dan kengerian hari kiamat dan apa yang akan terjadi di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah janji bagi orang-orang yang beriman dengan surga, itu surga di akhirat, ya. Kemudian juga disebutkan tentang ya sifat-sifat mereka, ya penyebutan tentang sifat mereka. Kemudian ya di antara pembahasan surat Qaf yaitu hiburan ya kepada Rasulullah SAW dari apa yang menimpa beliau dari kaumnya, ya sebagai penghibur kepada Rasulullah SAW, tasliyah, yaitu tasliyah ya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amma asabahu min qaumih, yaitu apa yang ditimpa ya karenanya Rasulullah SAW dari kaumnya, ya dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang ya bisa membantunya untuk senantiasa apa ya dalam keadaan bersabar, yaitu dari bertasbih ya ana al-lail, yaitu di tengah malam, ya di tengah malam atau di akhir siang, dan ya di setelah sujud atau setelah sholat ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada rasulnya untuk mengingatkan dengan Al-Qur'an, itu kepada orang yang apa? Ya pada orang yang takut ya dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala
dan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya untuk ya mengingatkan, ini sudah kita sebutkan ya, ini di antara pembahasan yang terdapat dalam surat Qaf, ya, dalam surat Qaf. Kemudian kita baca yaitu tafsirnya. Qala muallif hafizahullah taala, yaitu surat Qaf, yaitu Qaf sabaqal kalam alal huruf al muqatta'ah fi awali suratil Baqarah. Jadi Qaf ini telah lewat pembicaraan ya atas huruf muqatta'ah, yaitu huruf Qaf ya pada awal surat Baqarah. Ya, pada awal surat Baqarah. Yaitu bahwasanya ya huruf muqatta'ah ya, maka huruf ini dan selainnya termasuk huruf-huruf muqatta'ah ya pada awal surat. Dan terdapat di dalamnya, yakni terdapat pada huruf muqatta'ah ini terdapat isyarat akan kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, antum bisa lihat di di tafsir Alif Lam Mim sebagaimana disebutkan di awal, yaitu bahasanya ya, terdapat isyarat tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Ya, maka sungguh telah terjadi ya dengannya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrik itu untuk mendatangkan mendatangkan surat. Ya, mendatangkan surat yang ya semisalnya, atau mendatangkan paronya, atau mendatangkan satu ayat atau setengah ayat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya katakan bahasanya ya mereka itu tidak akan melakukan dan mereka itu tidak akan mampu untuk ya melakukannya. Fa'ajazu ya an mu'aradatihi, dan mereka itu tidak sanggup ya untuk menolaknya, yaitu tidak bisa untuk melakukannya. Ya, maka huruf-huruf ini ya tersusun darinya lughah Arabiyah. Jadi tersusun darinya itu huruf ya Arabiyah. Maka di sini menunjukkan ya kelemahan bangsa Arab ya dari mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ya, atau mendatangkan surat ya atau satu ayat. Ya, padahal mereka ini dikenal mereka ini adalah ya bangsa yang fasih ya di dalam ya berbicara. Ya, dalam berbicara, akan tetapi mereka tidak sanggup, yaitu tidak mampu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sebagaimana ya tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah syair. Ya, bukan pula ini adalah omongannya orang yang gila atau tukang sihir. Ya, tetapi ini adalah wahyu ya min indillah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqsamallahu taala bil Qur'anil Karim dzil majd ya wasyaraf. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an Al-Karim ya yang memiliki kemuliaan ya dan keutamaan. Kemudian ayat yang kedua, bal ajibal mukadzibun. Bahkan orang-orang yang mendustakan itu ya merasa heran kepada Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya anja'ahum mundiru minhum, yaitu datang pada mereka seorang pemberi peringatan dari golongan mereka sendiri. Yungdiruhum, yang memberikan peringatan pada mereka, yaitu iqaballah, ya memberikan peringatan pada mereka yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-kafiruna billah ya wa rasulihi, maka berkata orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hadza syai'un mustaghrab. Ini adalah perkara yang mustaghrab, yaitu yang ya terasa asing. Ya, ya ta'ajjab minhu. Mereka merasa heran. Ya, merasa heran darinya. Ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kemudian Aidza mitna wasinna turaba. Ya, apakah apabila kita mati kemudian kita telah menjadi ya tanah, ya telah usang, ya kaifa yumkin aruju, bagaimana mungkin ya kita akan kembali, ya, akan diciptakan kembali ba'da dzalik, ya setelah itu
ya pada apa yang dahulu kita berada di atasnya. Ya, tidak mungkin ini. Ya, sebagaimana ini juga dia apa? Ya, yakini oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, bahasanya kehidupan dunia itu adalah akhir kehidupan. Jadi kalau sudah mati sudah, ya sudah apa? Sudah akhir hidupnya. Ya, maka ya jangan sampai ya orang-orang yang beriman ya mengingkari akan apa? Akan hari berbangkit. Ya, dzalika raj'um ba'idul wuqu'. Ya, yang demikian itu adalah apa? Pengembalian yang apa? Sangat jauh, ya, sangat jauh terjadinya. Ya. Kemudian kada alim nama tangkusul ard. Ya, kami telah apa? Ya, mengetahui dari apa yang kurang ya dari bumi ini ya ketika mereka apa menjadi binasa dan menjadi tanah ya watufni min ajsamihim ya dan membinasakan dari apa jasad-jasad mereka wa ingdana wa ingdana dan sisi kami yaitu kitabun mahfud yaitu kitab yang terjaga minat taghayyur wa tabdil yaitu dari apa perubahan ya dan penggantian bikulli ma yajri alaihim fi hayatihim wa ba'da mamatihim yaitu semua apa yang akan terjadi ya atas mereka setelah kehidupan mereka ya dan setelah apa kematian mereka. Jadi ini semuanya ya tertulis yang apa tertulis di dalam kitab yang apa yang tidak berubah ya dan tidak diganti yaitu kitab Lauh Al-Mahfud ya Lauh Mahfud. Kemudian apa bal kadzabaha ulail musyrikun bahkan mereka orang-orang musyrik mereka mendustakan Al-Qur'an ya hina ja'ahum yaitu tatkala Al-Qur'an datang kepada mereka ya fahum fi amrin muhtalid mereka pada apa perkara yang apa yang muttarib yang goncang dan apa muhtalid yang bercampur baur ya la yasbutuna ala syai mereka tidak kokoh ya pada suatu wala yastakir lahum qarar dan mereka apa tidak memiliki apa ketetapan ya mereka tidak memiliki ya tidak ada ketetapan pada mereka ini tidak ada ketetapan pada mereka ya insyaallah bisa dipahami ya sebagaimana ini ya juga ya sebagaimana surat yang sebelumnya tentang apa penetapan hari berbangkit ya bahasanya orang-orang ya musyrikin itu menganggap besar ya kenabian itu dari apa ya dari manusia kemudian sedangkan mereka sendiri apa ya mereka menyembah kepada apa kepada atau memberikan ya sifat uluhiyah kepada apa kepada batu yaitu kepada bebatuan. Jadi orang-orang musyrik ini sebagaimana dalam mukhtasar faedah yang disebutkan. Jadi kaum musyrikun mereka apa menganggap besar akan kenabian ya atas manusia. Sedangkan mereka apa ya memberikan ya sifat uluhiyah ya kepada apa? Kepada batu, yaitu kepada siapa? Kepada berhala. Ya, mereka menganggap nabi ini apa? Ya, bahwasanya nabi ini adalah ya suatu yang mengherankan. Sedangkan mereka sendiri apa? Memberikan hak uluhiyah peribadatan kepada batu atau kepada berhala. Ini diantara faedah ya tambahan yang kita baca pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.